Kita menyadari bahwa peserta didik yang hadir ke sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama. Mereka datang dengan karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Salah satu hal yang harus kita pahami bahwa masih banyak peserta didik dengan motivasi belajar internal yang rendah. Mereka hadir ke kelas bukan karena panggilan atau dorongan dari dalam dirinya, dan mereka melewati proses kegiatan belajar mengajar terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Sesuai kodratnya, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Disinilah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Selain untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, pembelajaran ini diharapkan juga meningkatkan 4 kompetensi yang harus dimiliki peserta didik di abad 21 yang disebut dengan 4C, yaitu critical thinking, kreatif, communication, dan kolaboratif. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi praktik baik tentang simulasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 SMP pada materi Kebinekaan Indonesia di SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan. Di tahap awal dilakukan pengamatan terhadap hasil survei tentang gaya belajar peserta didik melalui Google Form, wawancara, serta pengamatan di kelas. Dengan dilakukannya proses ini, kita akan mudah menyiapkan bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Dalam tahap ini juga dilakukan diskusi dengan guru bimbingan konseling untuk memperkaya ide dan gagasan dalam rangka mendapatkan data profil belajar siswa. Berdasarkan pengamatan dan diskusi tersebut, maka didapatkan 2 hal penting, yaitu untuk bahan ajar, saya perlu menyiapkan bahan ajar cetak seperti buku atau handout dan bahan ajar non-cetak seperti podcast, musik, dan speaker, serta video. Tidak hanya itu, saya juga memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik untuk mengetahui kesiapan belajar sekaligus sebagai data rujukan pemetaan kemampuan prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Asesmen diagnostik dilakukan dengan metode daring menggunakan aplikasi Quizzes. Dengan aplikasi ini, kita akan dengan cepat dan mudah mendapatkan data yang menjadi gambaran kemampuan awal peserta didik, apakah mereka masuk ke dalam kategori 1, yaitu paham utuh, atau kategori kedua, yaitu paham sebagian, atau kategori yang ketiga, yaitu belum paham. Hasil ini menjadi acuan untuk pembagian kelompok diskusi yang mana setiap kelompoknya terdiri dari peserta dengan kategori yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar siswa dapat berkolaborasi antar sesamanya, seperti siswa dengan kategori 1 dapat menjadi tutor sebaya yang membantu mengajari atau menjelaskan suatu materi kepada temannya yang masuk kategori 2 maupun 3. Guru pun ikut mendampingi peserta didik secara langsung, terutama mereka yang masuk kategori 3. Tak lupa, guru memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk memilih bahan ajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Disinilah salah satu poin penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran dilakukan berdasarkan gaya belajar peserta didik dan kebutuhan belajar mereka terpenuhi saat belajar di kelas. Seperti apa praktek pembelajarannya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas silakan pimpin doa. Duduk bersiap. Sebelum mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa mesti mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Baik, sebelum mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adelia. Hadir, Pak. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita explain terlebih dahulu ya. Yaitu dengan cara kamu silakan ikuti yang Bapak kata. Baik, pegang mulut, pegang telinga kanan, pegang telinga kiri. Nah, ada salah kan?
kita coba cek dulu untuk ingatan kalian materi yang lalu. Ada yang masih ingat materi yang lalu kita bahas tentang apa? Saya Pak, tentang kesatuan dan kesatuan bangsa Pak. Baik anak-anak, kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Jadi di situ ada keanekaragaman yang bertoleransi gitu. Jadi di situ ada 4 agama yang berbeda, kalau berbeda tapi tetap bersatu dan dia berbeda dengan yang lain. Oke anak-anak, untuk materi ini tujuan pembelajaran kita adalah baik, sekarang kita pembagian kelompok sesuai dengan nama kelompok dan jumlah yang sudah kita tentukan kemarin ya. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Diferensiasi konten bisa dilakukan berdasarkan minat. Misalnya, guru menyediakan buku atau handout, video, podcast, musik, dan speaker. Tentunya semua sarana tersebut berdasarkan kebutuhan peserta didik. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Setelah memetakan kebutuhan murid, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui cara peserta didik kita belajar. Kelompok gaya belajar auditori mencoba memahami materi keberagaman dengan mendengarkan podcast melalui HP-nya. Adapun kelompok gaya belajar visual memaknai pengetahuan mereka melalui buku paket dan video pembelajaran. Dan kelompok kinestetik memperagakan secara langsung tarian daerah misalnya. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan suatu unit pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi Satu, dua, tiga, beri tepuk tangan semuanya. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Di tahap ini, peserta didik diberikan asesmen formatif untuk mengetahui kemajuan belajar mereka pasca pembelajaran. Asesmen formatif ini dibuat melalui aplikasi Quizzes, jadi lebih cepat dan mudah untuk diberikan. Hasilnya dianalisis untuk mendapatkan data dan kesimpulan lengkap berdasarkan capaian dan perkembangan peserta didik. Pada kegiatan penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran ini terlihat ketika siswa dapat mencerna materi sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajarnya. Juga testimoni positif yang mereka berikan sebagai umpan balik berkelanjutan. Belajar hari ini seru, ada yang nari, ada yang pakai video, ada podcastnya juga, asik deh pokoknya. Aku lebih paham untuk belajar kayak gini karena bisa belajar sesuai dengan cara aku belajar, jadi mudah diingat. Belajar hari ini
gaya belajarnya masing-masing. Demikian simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.